Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya Rina Adiba, guru MTSN 3 Kota Tangerang. Kali ini kita akan belajar tentang meringkas dan menyimpulkan teks berita. Setelah sebelumnya kalian mempelajari bagaimana cara menentukan unsur-unsur berita, untuk sekarang ini kita lanjutkan pembahasannya dengan membahas materi meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. 2. Menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Untuk mempelajari ketiga hal tersebut, yuk kita belajar bersama-sama. Kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu ringkasan berita. Perlu kalian ketahui, ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Perhatikanlah kembali cuplikan teks berikut. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Lihat kembali teks aslinya. Teks ringkasan ini disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan atau 5W1H, atau istilah lainnya adalah adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam kata tanya itulah yang dapat memandu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan kalian saat meringkas berita. Jadi, tahapan membuat ringkasan berita diantaranya adalah yang pertama, yaitu mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokoknya atau unsur-unsur berita yang disebut dengan adik Simba dengan keenam pertanyaannya. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas yang berasal dari unsur-unsur berita yang telah ditentukan pada tahap kedua. Selanjutnya kita masuk pada materi penyimpulan berita. Perlu kalian ketahui, kesimpulan adalah sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau hasil akhir dari suatu permasalahan yang dibahas. Perhatikan pernyataan kesimpulan dari cuplikan berita sebelumnya berikut ini. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kalian sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan rumus adik Simba atau 5W1H. Yuk, perhatikan lebih lanjut antara
ringkasan dan kesimpulan yang kamu lihat dalam tayangan ini. Berikan jeda untuk memahami perbedaan tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi tanggapan teks berita. Perlu kamu ketahui bahwa tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. Ketiga contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi berita itu sendiri dan kebahasaannya. Contohnya, pernyataan A dan B merupakan tanggapan yang berkaitan dengan isi dan struktur berita. Sedangkan contoh pernyataan C berkaitan dengan aspek kebahasaan berita itu sendiri. Berikan jeda untuk memahami ketiga pernyataan tersebut. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini tentang meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi sebuah berita telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya adalah penugasan yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah kalian cari dan temukan sebuah berita terkini dari media cetak, elektronik, atau internet. Kemudian kalian tulis di kolom komentar: 1. Judul berita yang tadi kalian temukan. 2. Sumber beritanya kalian dapatkan dari mana. 3. Nama, kelas, dan nomor absen jangan lupa dicantumkan. Selamat mengerjakan, semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.